Bincang Sejiwa menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap hari Minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Bincang Sejiwa menumbuhkan karakter dan kebajikan. Ini Mbak, jadi penasaran nih, aku mau tanya ke Mas Doni, Mas. Terkait dengan sejarah dan pendidikan karakter nih, Mas. Ini kan kental banget, di Garuda diajarkan tentang sejarah negara Indonesia dan sejarah yang lainnya gitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya sejarah ini bisa mempengaruhi karakter dari seseorang atau diterapkan dalam pendidikan karakter, Mas? Iya, terima kasih Mas Dika, Bung Cokro, dan Sheila. Terima kasih sharingnya yang sangat luar biasa. Jadi apa yang Bung Cokro lakukan, juga hasil dari apa yang diceritakan Sheila tadi, ini merupakan sesuatu yang sebenarnya sangat penting dibutuhkan bagi bangsa ini. Karena apa? Saya melihat bangsa kita ini tampaknya nih gampang sekali melupakan sejarah, ya. Padahal untuk menjadi sebuah bangsa yang besar dan maju, kita perlu belajar dari masa lalu. Justru sebenarnya poinnya bukan di masa lalunya, gitu ya. Keberadaan manusia di dalam konstruk dunia, ruang, dan waktu ini memiliki perspektif ke masa depan. Tetapi ke depannya ini tidak bisa kita maju begitu tanpa tahu dari mana kita bermulanya. Nah, disinilah sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bung Cokro ini, menghubungkan antar generasi milenial nih yang lahir tahun 2000 ke atas. Itu kemudian dia bisa terkoneksi dengan sejarah di masa lalu. Memang butuh narasi dan cerita, ya. Jadi artinya di masa lalu ada pengalaman kejadian yang memang bisa menyatukan. Dan kalau kita lihat sebenarnya dalam konteks pendidikan, terutama dalam konteks pendidikan karakter, ya, karena saya yakin pendidikan karakter bangsa itu harusnya bersifat transformatif. Transformatif artinya begini, sebenarnya siapa sih yang membuat sejarah itu, pertanyaannya kan di sini kan. Jadi nanti Sheila mungkin bisa bertanya, siapa sebenarnya yang membuat sejarah? Apakah para pahlawan di masa lalu? Atau sebenarnya setiap orang punya kemerdekaan untuk membangun sejarahnya sendiri, membangun sejarah bangsanya, membangun sejarah masyarakat. Kalau manusia, individu bisa membangun sejarah, sebenarnya apa dasarnya? Nah, di sini saya melihat dasar dari pembangunan sejarah ini adalah keyakinan individu akan nilai-nilai yang bermakna, yang sifatnya itu transenden. Ayahnya Bung Cokro itu jelas tidak memikirkan bahwa nanti merdeka saya yang mengalaminya sendiri, tidak. Tetapi dia bisa kemudian ikut berjuang untuk sesuatu yang mungkin dia tidak melihatnya seperti yang dilihat Sheila sekarang, gitu kan. Nah, ini artinya apa? Masyarakat itu berubah karena ada keyakinan bahwa individu punya komitmen terhadap nilai-nilai. Dan mungkin ada 3 hal, Mas Dika, Budina, Bung Cokro, yang perlu saya berikan inspirasi juga bagaimana sejarah itu biasanya dipahami, gitu. Jadi sejarah itu biasanya ada 3 tahapan. Kalau anak-anak muda itu mau dibawa ke arung sejarah itu ada 3 tahap. Pertama, tahap estetis. Tahap estetis ini adalah tahap di mana individu belajar melihat keindahan di masa lalu. Mungkin bisa kunjungan ke museum, melihat Prambanan, Borobudur, atau tadi melihat situs-situs sejarah. Kita lihat dimensi keindahannya, estetikanya. Tetapi yang kedua, setelah melihat ketertarikan kepada dimensi sejarah, betapa hebatnya bangsa Indonesia di masa lalu, kita juga masuk ke tahap yang disebut tahap etis. Artinya apa? Sejarah itu merupakan sebuah fakta yang harus dilihat secara moral. Berarti baik, buruk, benar, salahnya. Kalau mungkin benar salah bisa berbeda dari sudut pandang. Tetapi kita bisa melihat baik buruknya dari perilaku dan tindakan manusia di masa lalu. Nah, di sini memang tidak mudah karena dalam sejarah itu gampang sekali dimanipulasi. Orang yang dulunya itu nggak bagus di masa lalu bisa membuat tulisan seolah-olah dia jadi pahlawan. Ya kan bisa seperti itu. Maka disinilah nanti baru masuk ke tahap ketiga, yaitu tahap kritis, di mana seorang sejarawan perlu memiliki keterbukaan dan dia tidak monokausal melihat sebab akibat sebuah peristiwa. Dia pemikirannya akan luas, dan kemudian dia akan melihat mengkonstruksi sejarah berdasarkan serpian-serpian fakta, lalu kemudian merekonstruksinya. Tujuannya apa? Untuk mencari kebenaran sejarah, dan kemudian melihat ke depannya. Bahkan niat intensi dulu kenapa dilakukan seperti ini bisa kita pahami ketika kita memahami sejarah. Seperti tadi Sheila cerita tentang pahlawan yang diidolakan, ceritanya bagaimana ternyata di balik peristiwa proklamasi itu ada banyak
Jadi saya ingin melihat bahwa manusia ini mengubah sejarah gitu ya, Bung Cokro, Sila, dan teman-teman semua yang mendengarkan diskusi kita. Siapapun diri kita itu adalah pelaku sejarah bagi hidup kita, tapi kita punya loh ke depannya seperti apa. Maka sebenarnya di tangan Sila dan teman-teman inilah bangsa ini nanti ke depan harusnya seperti mau dibuat seperti apa. Konteksnya sudah berbeda, tetapi harapan ke depan itulah yang memang harus kemudian dilihat dan dikembangkan. Mungkin dari situlah karakter itu bisa terbentuk, Mas Dika. Artinya karakter ini kan bagaimana kemampuan individu menghayati nilai-nilai dan menerapkannya di dalam hidup. Dan nilai-nilai ini bukan nilai-nilai kebutuhan sesaat, tetapi jauh ke depan seperti yang sudah kita lihat dalam diri para pahlawan. Itu saya rasa bisa menjadi inspirasi. Terima kasih sharingnya Mas Bung Cokro dan Sheila ya, yang sungguh menginspirasi anak-anak muda di zaman ini. Kira-kira begitu Mas Dika, pendapat saya. Mbak Dina, Bung Cokro ini kan punya ketertarikan juga berkat orang tuanya yang mengajarkan tentang nasionalisme segala macamnya. Nah sebenarnya bagaimana sih Mbak peran orang tua ini bisa turut serta untuk mengajarkan nasionalisme, pluralisme ataupun toleransi di Indonesia sendiri, Mbak? Ya, waduh ini peranannya besar banget. Negara kita negara hebat ya, kaya raya, baik adat istiadat, budayanya, ya kaya pula dengan berbagai macam keberagaman itu. Nah, masalahnya adalah apakah kita sebagai orang tua betul-betul memberikan pemahaman tentang kebanggaan terhadap negara kita apa enggak kepada anak-anak kita? Apakah kita memberikan rasa bangga bahwa oh negara kamu ini luar biasa, pulaunya ada sekian, ya agamanya ada sekian, ya dan manusia-manusia ada di sini nih luar biasa beragam, dan ini adalah sesuatu yang harus kita jadikan kebanggaan bagi anak-anak itu. Nah, caranya gimana? Tentunya orang tua perlu menjadi suri toladan kan, punya komitmen ya bahwa mereka ingin menjadikan anak-anaknya itu anak-anak yang nasionalis, anak-anak yang paham tentang sejarah, paham tentang negara Indonesia, ya. Dan anak-anak itu diajarkan bagaimana untuk bisa mencintai orang-orang yang berbeda dari berbagai macam background begitu. Nah, ketika orang tua ini sudah berkomitmen seperti itu, ya, maka mereka akan jadi suri toladan seperti bagi anak-anak ya. Karena mereka tidak menanamkan hal-hal yang justru membenci begitu. Nah, kalau ini sudah tertanam dengan sangat baik buat anak, ya, maka anak itu akan pede, memiliki rasa percaya diri untuk ketemu dengan orang yang bermacam-macam di Indonesia ini. Nah, ada yang menarik sih Dika, bahwa ada anak yang mendapatkan pertukaran pelajar, kesempatan untuk belajar di tempat lain, ya. Nah, kebetulan di tempat dia itu kebanyakan adalah non-Muslim, begitu, ya. Lalu diberikan kesempatan pergi keluar ke wilayah yang Muslim, mereka ada rasa ketakutan begitu. Nanti saya diterima apa enggak gitu. Lalu saya apakah akan baik-baik aja di sana? Ya, itu berarti kan pengasuhannya belum cukup kuat ya untuk memberikan pemahaman bahwa kamu itu punya bangsa yang luar biasa dan kamu kemanapun berada akan diterima dengan baik. Inilah negerimu. Nah, ini kalau tidak ditanamkan oleh orang tua, saya yakin anak-anak kita akhirnya penuh dengan ketakutan. Ya. Tidak sadar bahwa negeri kita ini begitu hebatnya dan semuanya akan saling mendukung, ada persatuan Indonesia, ya, dan betul-betul kita akan membangun negeri ini dengan berkolaborasi gitu satu sama lain. Nah, pertanyaannya pengasuhannya sudah seperti itu belum? Untuk bisa mengajarkan agar anak-anak kita nantinya mampu berkolaborasi secara nasional dengan berbagai macam kebinakaan. Lalu sesudah itu mereka juga akan sadar bahwa di luar Indonesia itu ada negara-negara lain dengan budaya yang berbeda. Nah, itu nanti ada kebinekaan global lagi yang perlu mereka pelajari begitu. Nah, jadi menurut saya Dika penting banget nih pengasuhan itu, gimana orang tua bercakap-cakap, bagaimana orang tua menunjukkan
kesuritoladanan itu ya, dengan menghargai orang-orang yang berbeda, orang-orang yang warna-warninya berbeda, agamanya berbeda dan sebagainya. Dan mungkin dalam pengasuhan itu kita ajaklah anak-anak misalnya tahu, oh ini gereja, oh ini masjid, oh ini apa kuil dan sebagainya. Ya, saya yakin ini akan membangkitkan, oke, aku bangga dan aku menerima ini semuanya ya, dan aku akan menghargai saudara-saudaraku dengan keberagaman itu. Itu Dika, jadi pengasuhan kunci banget. Dari kecil sudah tertanam dengan baik. Gitu. Jadi memang kuncinya orang tua juga punya kunci untuk memberikan pengetahuan tentang nasionalisme juga gitu ya Mbak ya. Nah, mungkin kita bisa tanya sama Bung Cokro, apa yang membentuk Bung Cokro sampai wow, gini ya, kan pasti putra-putra orang-orang di zaman 45 juga kan banyak kan. Tapi apa yang membuat Bung Cokro mau gitu loh, apa namanya, berdedikasi melakukan studi klub ini dan yang dipelajari tentang negeri ini. Pengasuhannya kayak apa nih Bung Cokro? Boleh nih kita tanyakan. Oke, thank you, terima kasih. Kalau saya memang mungkin saya salah satu yang beruntung ya mendapatkan orang tua ayah yang memang lahir di era itu gitu. Saya perbedaannya jauh sekali sama ayah. Saya beda 54 tahun dengan ayah. Jadi ayah memang telah menikah seperti Bung Hatta. Jadi ayah beda dengan ibu 20 tahun. Seperti Bung Hatta beda dengan Bu Rahmi kan 24 tahun. Jadi jauh sekali berbedanya. Dan ayah memang mendidik saya sejak SMP, SMA. Saya salah satu yang mendapatkan pendidikan dengan homeschooling. Saya tidak bersekolah seperti sekolah-sekolah biasa, saya homeschooling waktu itu. Dan ayah saya sendiri yang mengajar bersama dengan teman-temannya. Gitu. Jadi saya yang beruntung yang mendapatkan buku-buku dan lain-lain hal-hal yang berkaitan dengan nasionalisme langsung dari pelaku sejarah itu sendiri. Nah, cuman problemnya kan memang tidak banyak generasi muda sekarang yang mungkin mereka bukan dari keturunan pejuang gitu ya, atau keturunan dari pendiri bangsa ini. Nah, ini yang sangat penting karena yang terpenting buat Indonesia agar Indonesia maju ke depannya bukan dari keturunan biologis. Saya garis bawahi bukan dari keturunan biologis, tapi dari keturunan ideologis. Bagaimana mereka-mereka yang mungkin bukan dari keturunan dari pejuang, tapi hatinya, jiwanya itu seperti pejuang-pejuang di zaman dulu. Bagaimana dulu Bapak Bangsa juga kalau kita lihat, apakah dulu orang tuanya dari Soekarno kita tahu berjuang? Apakah orang tua dari Bung Hatta itu berjuang? Itu berbeda polanya gitu. Dan mereka berjuang itu dengan melihat bahwa oh dulu Pangeran Diponegoro berjuang ya, Imam Bonjol berjuang ya, generasi-generasi sebelum mereka saat itu. Jadi ada potensi yang mereka akhirnya belajar dari pejuang-pejuang di zaman dulu. Yang akhirnya mereka memperjuangkan itu hingga tercapailah Indonesia merdeka. Nah ini juga salah satu yang penting yang membedakan kita bukan hanya sejarah, tapi ideologi. Bagaimana sekarang juga kita lihat Pancasila seakan di downgrade gitu ya, bahwa Pancasila hanya sekedar cuman toleransi atau berbineka gitu. Padahal lebih luas konteksnya dari itu. Contoh misalnya, di Amerika kita pernah tahu bahwa Amerika pernah mempunyai presiden berkulit hitam gitu ya, Obama yang pernah tinggal di Indonesia gitu ya. Mereka toleransi kok, mereka berbineka. Apakah mereka memakai Pancasila? Kan tidak. Dengan ideologi mereka yang kapitalis misalnya. Atau dengan Inggris yang dengan ideologinya kerajaan gitu ya, monarki. Mereka ada pemain-pemain sepak bola yang berkulit hitam gitu, ada juga beberapa yang sekarang beberapa state gitu di wilayahnya mereka sudah ada yang beragama Muslim misalnya di pemerintahan. Mereka toleransi dan mereka tidak perlu Pancasila gitu. Atau di Kuba misalnya, di Kuba penduduknya lebih banyak mayoritas kulit putih, lalu di bawah itu ada beberapa yang kulitnya Hispanic, lalu di bawahnya lagi kulit-kulit hitam gitu ya. Dan mereka sangat toleransi gitu. Mereka tidak perlu Pancasila dan mereka ideologinya komunis gitu. Nah sekarang apa yang membedakan dengan Indonesia? Kalau kita tidak mengerti tentang ideologi Pancasila itu, akhirnya nanti generasi muda, ya sudah kita kapitalis aja, nggak perlu Pancasila, sama kok. Amerika juga saling menghargai, toleransi. Atau kita jadi monarki aja.
Kan Inggris juga sangat menghargai toleransi kok antar agama, antar suku dan golongan, nggak perlu ada Pancasila. Nah, ini yang harus kita mengerti bahwa apa nih tujuan dari Pancasila ini? Kenapa Bapak Bangsa sampai memprioritaskan Pancasila? Bagaimana kenapa mereka membuat panitia 9? Itu dari kelompok agama dan kelompok kebangsaan, kelompok nasionalis. Mereka bersatu bersama-sama. Nah, ini yang penting yang harus dibahas oleh generasi muda. Mereka harus tahu. Karena generasi kami ini semacam ada grand design yang ingin menghancurkan dari dua elemen itu. Karena kekuatan Indonesia itu kan dari kelompok agama dan kelompok nasionalis. Nah, seakan-akan di generasi kami, di generasi millennials, di generasi sekarang menilai, oh kalau kamu agamais, kamu tidak nasionalis. Kalau kalian nasionalis, kalian tidak agamais. Nah, ini yang sangat berbahaya buat generasi kedepannya Indonesia. Nah, ini yang harus kita bersama-sama mengembangkan bahwa bukan hanya sejarah, tapi ideologi dan kebangsaan ini sangat penting. Bagaimana kita di Garuda mendidik anak-anak muda tentang ideologi Pancasila, perbedaan ideologi kita dengan ideologi-ideologi di luar sana. Karena ini penting bagaimana juga kita melihat aspek kedepannya Indonesia akan menjadi contoh gitu ya. Bapak Bangsa membuat Indonesia merdeka ini kan sebagai contoh sebenarnya untuk negara-negara lain bahwa ada loh suatu negara yang mereka berbeda bahasa. Bayangkan di Papua saja, kebetulan saya sudah sampai ke Merauke gitu ya. Di Papua sekitar 300 bahasa daerah di sana. Gitu. Lebih dari 700 bahasa daerah di Indonesia, tapi kita bisa bersatu. Lebih dari 5-6 agama kita bisa bersatu, termasuk agama kepercayaan misalnya. Yang beberapa kali saya ke daerah-daerah yang jauh dari hiruk pikuk ibu kota, mereka masih banyak yang memakai agama itu dari agama-agama kepercayaan gitu misalnya. Dan kita juga mempunyai setiap daerah pasti punya bahasa daerah, lagu daerah, dan pakaian daerah. Nah, ini sesuatu hal yang luar biasa buat Indonesia bisa menjadi contoh untuk negara-negara lain. Nah, ini yang kenapa makanya kita melihat Indonesia harus dimulai dari anak mudanya. Jadi betul sekali yang tadi Mbak Diana bilang bahwa faktor keluarga itu sangat penting. Bagaimana dimulainya itu suatu wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan ideologi harus dimulai itu dari keluarga. Karena ingat, kehancuran suatu bangsa itu bukan dimulai dari hancurkan pemerintahannya atau hancurkan tentaranya, bukan. Tapi ada dua hal yang dihancurkan. Yang pertama adalah hancurkan sejarahnya, ya sampai generasi muda sudah tidak mengerti lagi tentang sejarahnya. Makanya generasi kami, saya selalu bilangnya, kita ini adalah generasi krisis identitas. Dan kedua, hancurkan ibunya. Makanya pendidikan tentang ibunya dengan hedonisme, dengan tontonan-tontonan sinetron yang tidak mendidik, misalnya si kaya si miskin, si cacat si normal, dan lain-lain gitu ya. Itu yang akan merubah pola pikir ibu-ibu Indonesia, yang sebenarnya ini sangat penting bahwa generasi muda Indonesia itu dilahirkan dari seorang ibu. Bagaimana juga kita tahu Indonesia itu dulu perjuangannya bukan hanya dari laki-laki tapi dari wanita juga. Makanya kenapa Bung Karno membicarakan tentang Sarinah, tentang wanita Indonesia. Berikut Bung Hatta, Syahrir pun juga membicarakan tentang itu, karena peran Indonesia itu adalah perjuangan Indonesia itu dari ibunya dan ayahnya gitu. Jadi dua hal ini harus bersama-sama. Makanya kenapa kalau kita lihat di sila kedua itu kan gambarnya itu rantai. Kalau kita perhatikan baik-baik, rantainya itu kan berbentuknya segi empat dan lingkaran. Itu adalah laki-laki dan perempuan. Itu adalah kenapa kita equal antara perempuan dan laki-laki yang berjuang bersama-sama. Itu pun juga nggak banyak orang yang tahu gitu. Jadi hal-hal itu yang sangat penting, pendidikan karakter, pendidikan moral, apalagi sila pertama itu kan sebenarnya bukan politik, tapi adalah moral. Jadi inilah yang harus dikuatkan oleh generasi muda ke depannya, bagaimana membina pendidikan dimulai dari keluarga. Itu sebenarnya, Mas. Menarik nih. Bung Cokro, aku mau tanya nih. Iya. Bung Cokro bisa punya narasi yang sangat kuat, ketertarikan terhadap sejarah yang sangat kuat, jiwa patriotismenya luar biasa ya. Saya terkesan sih sejak pertama kita ketemu gitu ya. Dan aku bertanya langsung waktu itu, ya, bagaimana
Anda dapatkan ini gitu ya. Langsung aku tanya, ayah dan bunda tuh kayak gimana? Dan Bung Cokro waktu itu cerita kan bagaimana ayah itu berapi-api selalu menyemangati tentang perjuangan, bercerita tentang perjuangan. Kemudian juga Bung Cokro hadir di dalam pertemuan tokoh-tokoh 45 waktu itu, betul ya? Jadi ketertarikan itu dibangun betul di dalam keseharian Bung Cokro, begitu. Karena ketika Bung Cokro berbicara itu lancar banget. Saya suruh bicara mengenai nasionalisme kayak Bung Cokro nggak bisa. Karena saya tidak menjiwai seperti Bung Cokro gitu. Nah ini sesuatu yang menurut saya nggak ujuk-ujuk gitu kan dapatnya. Dan ini sudah dari kecil sudah tertanam dengan sangat baik dari ayah yang sangat berdedikasi dan yakin bahwa anaknya bisa ditanamkan hal-hal tentang negaranya ini dengan penuh tanggung jawab begitu. Makanya Anda sekarang Bung Cokro berjuang dengan cara gerak Garuda ini menurut aku ini sesuatu yang kalau boleh aku bilang nih legacy legacy itu ya. Peninggalan dan warisan ayah ya yang sudah meninggalkan nilai-nilai perjuangan dalam diri Bung Cokro yang luar biasa. Nah, kita belum bicara tentang ibu nih karena waktu itu kita bicaranya banyak tentang ayah ya dan juga beliau penuh kasih sayang. Jadi kalau boleh kita bilang itu memang nilai-nilai yang ditanamkan itu memang dari kecil sudah mengakar gitu. Iya. Betul ya Bung Cokro ya? Betul sekali. Jadi memang ayah itu kan sebenarnya dulu juga kader gitu ya. Ayah dulu sebagai pasukan berani mati barisan pelopor dulu itu mendapatkan kursus juga langsung dari Bapak Bangsa, yaitu kursusnya langsung dari Bung Karno, Bung Hatta, Otto Iskandar Dinata, termasuk dengan Dr. Muardi. Jadi dulu ayah juga cerita nggak mudah, ayah ikut kursus itu malam-malam dan dulu kan ada jam malam waktu di era Jepang gitu ya. Jadi nggak boleh keluar rumah setelah jam 9 malam dan itu tank dan lain-lain ada di jalan raya. Ayah cerita harus lewat gorong-gorong untuk bisa datang ke tempat kursus itu gitu ya, dan itu kadang sometimes ayah cerita itu nggak ada lampu, dimatikan lampu semuanya, jadi cuma dengar suaranya padahal ada di situ gitu. Karena kan waktu itu kan tidak boleh ketahuan gitu ya, kalau ada perkumpulan lebih dari 5-10 orang kan itu pasti ditangkap semua gitu. Jadi saat itu nggak mudah untuk mereka mendapatkan pendidikan karakter, ideologi, nasionalisme itu nggak gampang. Toh kenapa kita sekarang dengan berenaknya bisa keluar sampai malam sampai pagi hari, kok nggak ada ya studi klub yang membahas tentang nasionalisme gitu. Ini cukup khawatir juga buat kita praktisi pendidikan mana ya gitu loh, menilai ini bahwa ini kan salah satunya yang penting gitu. Bagaimana dulu mereka berkomitmen akhirnya bisa seperti ayah saya gitu ya, dan beberapa ayah saya cerita waktu berjuang ada teman yang agamanya Hindu, ada yang beragamanya Kristen, Katolik dan lain-lain. Mereka berjuang sama-sama, nggak ada yang menilai bahwa kelompok gue lebih banyak loh, gue yang lebih di depan gitu. Nggak ada gitu. Nah ini kan pentingnya karena pendidikan karakter dan nasionalisme itu yang mereka melakukan dengan kesederhanaan, dengan teknologi yang sangat rendah. Belum lagi kalau saya menilai bahwa mereka dilahirkan dari generasi yang terjajah, yang gizinya juga mungkin belum sehebat kita gitu ya, susu dan lain-lain gitu ya. Ayah cerita dulu minumnya air tajin dan lain-lain gitu. Jadi itu nggak mudah untuk generasi mereka, tapi mereka willing untuk melakukan itu. So kok kita nggak begini ya, kok semakin lama makin menurun ya, padahal dengan kemerdekaan gitu. Jadi ini juga question mark juga nih buat para praktisi pendidikan, kenapa kok nggak ada pendidikan tentang nasionalisme gitu ya, yang dimana kemerdekaan kita kan dimulainya dari itu. Bagaimana perkumpulan Sumpah Pemuda kan awalnya dari studi klub, Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes dan lain-lain. Mereka bisa bersatu di Jakarta waktu itu, statement berikrar ada 3 konsep yang mereka kembangkan. Bayangkan dulu belum ada WA group, belum ada Line, belum ada Instagram, belum ada apa-apa, tapi mereka willing loh, dari Ambon mereka datang ke Jakarta, dari Sumatera mereka datang ke Jakarta, hanya untuk apa? Untuk berkomitmen bersama-sama kita pemuda-pemuda mau melakukan sesuatu buat Indonesia. Dan akhirnya tokoh-tokoh yang tahun 28, anak-anak muda saat itu, yang waktu itu masih SMA, masih kuliah, akhirnya mereka menjadi tokoh di tahun 45. Salah satunya Yohanes Leemena, akhirnya jadi terakhir jabatannya adalah wakil Perdana Menteri. Waktu itu sempat jadi Menteri Kesehatan juga saat itu.
dan salah satunya yang dia adalah pencetus dari puskesmas gitu. Jadi mereka dimulainya itu nggak ujuk-ujuk tadi yang Mbak Diana bilang, oh tahun 45 mereka muncul. Enggak, mereka sudah melakukan itu dari muda. Dan bayangkan mereka waktu itu di era penjajahan. Nah, kenapa kita di negara yang sekarang sudah merdeka, yang lebih enak semuanya kumpul, lebih enak, telekomunikasi yang lebih lancar, internet di mana-mana, kok nggak ada gitu loh. Ini yang buat kita question mark ya Mbak Diana juga kalau kita ngobrol, kemana nih praktisi pendidikan gitu selama ini. Nah, itu yang sangat penting buat kita sebenarnya. Tapi Bung Cokro jangan khawatir, ada adik-adik kayak Sheila yang luar biasa, walaupun nggak masuk gorong-gorong ya Sheila, gitu ya. Tapi ada yang punya semangat kayak Sheila, dan juga saya masih optimis sih, kita akan memunculkan ya anak-anak muda yang melakukan gerakan-gerakan untuk persatuan Indonesia, untuk menjaga pluralisme ini, semangat kebangsaan yang diberikan, yang ditinggalkan oleh bapak-bapak pembuat negeri ini ya, pencetus negeri ini. Saya pikir banyak kok, ada upaya-upaya harus kita hadirkan begitu. Nah ini ya, semoga kita bersama-sama bisa membuat negeri ini semakin kuat. Insya Allah Bung Cokro ya. Jadi don't worry Bung Cokro, terus jalan ya, karena Bung Cokro betul-betul menginspirasi negeri ini. Iya, amin. Bincang Sejiwa menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap hari Minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Sejiwa, menumbuhkan karakter dan kebajikan.